Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta faman taba ma'aka fala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, qul rabbiyallah tsumma istaqim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa insyaallah minal amilin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para punyai ingkang kula tenggo maidhah lan doa-doanipun, para binispo sesepuh haji sepuh ingkang satuhu ginabekten, sedaya ingkang sami rawuh, ibu, bapak dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya pagi hari ini di akhir Ramadan ini yang insyaallah besok kita hari raya. Kita berkumpul dalam satu majelis yang insyaallah sangat dimuliakan. Karena di dalamnya kita mencoba untuk sedikit lebih tahu tentang agama kita, untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan. Salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, lan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian berusaha untuk lebih mengenal Kanjeng Nabi, untuk selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Hadirin, hari ini adalah hari terakhir dari Ramadan kita. InsyaAllah kita bersama-sama bincang berhari raya dan bareng nih, alhamdulillah. Kalau rumiyin kalau nate matur bahwa ada yang tanggal 30 ternyata mereka berubah patokan. Patokannya diubah sehingga alhamdulillah jadi bareng. Dan insya Allah nanti ke belakang akan sering barengnya daripada mboten nih katusipun. Karena patokan organisasi yang lain itu agak berubah sehingga insya Allah nanti akan sering barengnya pun timbangannya mboten. Kemungkinan besar. Berikutnya salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, lan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu berusaha untuk lebih mengenal Kanjeng Nabi. Hadirin, injing niki katosipun pun rumangsa prei gitu ya. Boten matek kada. Pun persiapan foto. Bikin kue. Persiapan foto. Tapi boten napa-napa. Kalau beberapa hari yang lalu saya juga ragu-ragu iki ana ngaji apa prei ya. Ternyata memang kata yang buatan rawuh. Mila pada pagi hari ini saya hanya ingin sampaikan hadirin satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-112 insyaallah. Ini tidak terkait langsung dengan Ramadan. Akan tetapi kesaenan ingkang kita lakoni wonten Ramadan niku perlu diistiqomahi. Karena di kita niki dididik oleh Allah di dalam Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah sing biasa tenggene bulan selain Ramadan iku sering saya sampaikan rodok medit. Ngoten nek Ramadan nggih rodok lomo. Nggih ngoten nggih. Sing biasa tenggene luar Ramadan jarang sholat sunnah. Delala nenten Ramadan nggih salat sunah ra dikathah. Sing biasa maca Qur'ane namung sekedhik juga menjadi lebih banyak. Zikirnya sekedhik juga lebih banyak. Artinya ada banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan ini dan itu dididikkan oleh Allah. Maka ini perlu diistiqomahi.
Makanya saya nanti berbicara tentang surat Hud ayat 112 itu tentang keistiqomahan. Tetapi dari semua itu yang paling penting, Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta. Cinta kepada sesama. Ini sangat penting. Dan Ramadan mendidik kita seperti itu. Awake dhewe niki nek ten Ramadan niku kan napa nggih? Ati niku sae sedaya gitu. Kebiasaan-kebiasaan jelek di luar Ramadan itu juga kita tinggalkan sama sekali di Ramadan. Yang sering kalau matur, bahkan bulan lalu saya juga matur bahwa tiang niku kadang-kadang menawi ten luar Ramadan senengane ngapunten nggih, senengane ngrasani misalnya. Nek pas Ramadan dijak ngrasani kancane niku iki jek Ramadan ojo ngrasani sik lah. Sesuk bar foto wae gitu misalnya. Jadi ngoten niku lah, saking apike. Makanya kula juga sering matur dan berulang kali matur, kula niki kepingin napa nggih? Kapanpun dipanggil Allah, kepinginnya dipanggil pada kondisi akhir Ramadan nek saged. Nyuwun kula niku. Kepingin kula ngoten niku. Tapi mugi-mugi mboten Ramadan tahun niki. Karena menawi Ramadan tahun niki berarti mangke sonten kula mati. Kepingin kula pokoknya di ujung Ramadan. Karena di Ramadan itu sekali lagi sedaya kita ini baik. Oh nggih, saderenge kula sampai ke ayat niki, saya ingin sampaikan sebuah ayat juga yang terkait dengan biasanipun diwaos menawi halal bihalal. Dia menikah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Niki ayat biasa dikangge tiyang ingkang halal bihalal. Tapi sebetulnya ayat ini lebih tepat di awal Ramadan sebetulnya, menjelang Ramadan. Karena di situ dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, terhadap ampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah. Dan itu ada pada Ramadan. Ramadan niku pintu maghfirah niku dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Mestinya ini di awal Ramadan misalnya, di Sya'ban kita sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan juga surga ardhuhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat berikutnya Allah ngendika alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala sempit maupun lapang, di skala lapang maupun sempit. Jadi awake dhewe niki diperintahkan untuk berinfak pada kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Fisarra'i wad dharra. Dan niki lagi-lagi bisa dilakukan dalam Ramadan. Jadi makanya lebih tepat disampaikan di Sya'ban. Fisarra'i alladzina yunfikuna fisarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha. Dan orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah niku paling nggih Ramadan. Dan Ramadan niku kita sedaya niki dados tiyang ingkang mboten gampang nesu. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang kenapa dipakai halal bihalal, karena ada ini wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Sehingga sering dipakai untuk dalil halal bihalal. Tapi selesai ini pun kula sering matur menawi Sya'ban menjelang Ramadan, kita semua itu kan saling memaafkan. Jadi itu dipakai untuk sebetulnya menjelang Ramadan. Tiyang niku ten Ramadan mestine mboten enten rasa dendam, merasa mboten enak kali siapapun. Kula juga sering matur bahwa tiyang niku mboten mesti seneng kali sedaya tiyang. Kita ini boleh tidak seneng, tetapi jangan sampai membenci, jangan sampai kemudian napa nggih? Mboten los ngoten. Awake dhewe niku nek Ramadan nggih, menjelang Ramadan seperti itu. Dan alhamdulillahnya saniki niku menawi pas menjelang Ramadan niku ten WA grup niku kan saling memaafkan, saling minta maaf dan seterusnya, itu baik. Dan itu mestinya dilakukan seperti itu.
Dan kemudian di dalam Ramadan karena awake dhewe niki saged nglakoni kesaenan napa kemawon. Mila saya ingin sampaikan surat Hud ayat 112. Sekali lagi surat Hud ayat 112. Allah memerintahkan begini. Fastaqim kama umirta. Niki bentuknya mufrad. Nah, itu kagem Kanjeng Nabi, tapi tentu kagem kangge kita sedaya. Fastaqim kama umirta, fastaqim moko istiqomah sira Muhammad. Istiqomah niku nek secara bahasa maknanya adalah lurus atau tegak. Nah, itu istiqomah. Tetapi secara istilahan yang namanya istiqomah itu adalah kita melakukan sesuatu berpegang kepada aturan Allah. Itu istiqomah. Kalau ajek, jadi istiqomah itu lebih dari ajek. Menawi ajek itu istimror namanya. Dan istimror itu ajek tapi belum melibatkan hati. Hadirin Bapak Ibu, agamane awake dhewe niki, agama Islam itu tidak hanya diteorikan, tidak hanya dielmoni, bahwa ilmu itu sangat penting untuk beragama. Tetapi lebih dari itu, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita merasakan agama. Jadi agama niku mboten namung diamalkan dalam arti secara fisik, tetapi dirasake. Dan diamalkan kan kita dasarnya fikih. Tetapi kalau dirasakan itu namanya kita memakai ilmu yang lain, yaitu tasawuf. Jadi kita mengatur hati. Napa kemawon ingkang awake dhewe lakoni di dalam Ramadan, di luar Ramadan dan seterusnya, seluruh praktek agama, seluruh ibadah niku menawi saged disentuhkan ke hati. Niki sering kula ajakaken karena niki sangat penting hadirin. Secara fisik kathah tiyang beragama, sholat, poso dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang tidak disentuhkan ke hati sehingga dampaknya kurang gitu. Mila menawi saged setiap laku nopo kemawon, ibadah nopo kemawon kalau bisa dirasakan betul. Menawi pun saged niki perlu latihan nih. Menawi pun saged mangke awake dhewe niku nopo kemawon ibadah mesti kita nikmati. Selama niki kan awake dhewe ya paling boten sing ngomong niki. Ibadah niku nggih kewajiban. Salat misalnya, karena wajib ya tak lakoni. Padahal sebetulnya kalau diusahakan untuk dirasakan gitu, dinikmati. Tetapi kan angel nih. Angel banget untuk merasakan setiap kali kita melakukan ibadah. Hadirin termasuk ibadah-ibadah lisan, zikir dan seterusnya. Niku juga dirasakan. Awake dhewe niki sok-sok dikasih amalan kali kiai-kiai kita. Iki wacanen ping sakmene gitu. Sekian, 100 kali misalnya. Awake dhewe biasanya konsentrasinya di bilangannya. Sering-sering di bilanganipun. Pokon maca ping 100 ya dieling-eling 100 kuwi. Padahal para ulama kita, para kiai kita itu mendidik seperti itu sebetulnya bukan jumlahnya saja. Tetapi bagaimana kita memperbanyak untuk kemudian kita rasakan. Niku yang kadang-kadang kita tidak tangkap. Makanipun menawi saged saestu kita berusaha bagaimana menikmati ibadah-ibadah kita. Untuk ini Bapak Ibu, sering saya sampaikan ada satu hadis, yang hadis ini kadang-kadang napa nggih? Menawi dalam secara pribadi ini sok sedih karena angel lakoni, angel mempraktekkannya. Dan kita sudah melakukan hal yang baik banyak insya Allah. Tetapi kadang-kadang ya karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah menghentikannya begini. Sayati ala ummatin zamanun yusalluna wala yusallun. Niki sing rodok berat. Akan datang kepada umatku nanti di mana banyak orang yang sholat tetapi sesungguhnya mereka tidak sholat. Niki kan giroto berat nih. Kulo secara pribadi niku sholat insya Allah.
Tapi praktek ke sholat dalam kehidupan itu tasih dari angel gitu. Milo sekali lagi kita latihan menopo kemauan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar kita rasakan. Salah satu latihanipun Bapak Ibu, menawi sholat piyambak boten jamaah. Niku nek saged nggih sing dawa. Suratipun ingkang lami ya. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Niku menawi saged. Nah itu salah satu latihannya. Meskipun rata-rata awake dhewe, terutama yang kaku-kaku, nek dadi imam iku malah dawa-dawa. Tapi nek salat dhewe cepet. Nek ditakoni anake kok cepet banget Pak salatnya. Aku kan wis hafal salat itu. Saking hafale dadi cepet. Hadirin, niki sekali lagi perlu kita mencoba untuk merasakan. Dan niki perlu latihan, bukan namung sekedar kita lakukan karena menggugurkan kewajiban. Meskipun rata-rata nggih awake dhewe menggugurkan kewajiban. Ini untuk kita nggih, bukan untuk orang lain. Karena kadang-kadang awake dhewe niki nek belajar agama, iku kanggo biji wong. Jadi belajar fikih niku bagaimana fikih sholat itu kan kita harus menguasai dan kita harus praktekkan. Tetapi menawi enten tiyang lintu, orang lain yang kadang-kadang agak sedikit salah, nggih ampun kadang-kadang sholat itu batin sebelah. Kita sholat itu menghadap Allah. Tapi kadang-kadang pas sholat itu ana wong sing mboten secara fikih kurang pas ya. Dibatin terus wong iki sholat kok ngoten niku lho. Mboten lah. Jadi teori fikih, teori napa kemawon tentang apa syariah itu untuk diri kita. Untuk orang lain ketika kurang pas ya kalau sempat dielingke ya dielingke. Tapi nek pas sholat ampun ngeling-eling. Ampun napa nggih istilahnya? Batin tonggone, batin sebelah. Kita niki sok sering rewel. Atine awake dhewe niki dereng tertata dengan bagus. Enten tiang sholat niku ngapunten nggih. Saniki lak kata nek tiang doding niku lak digerak-gerakke. Nggih, saniki kan digerak-gerakkan. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa napa jenenge telunjuk niki perlu digerakkan. Digerakkan itu namun sekali. Tapi saat ini kan enten sing menggerak-gerakkan ya nggak apa-apa silahkan karena menggerakkan ini kan tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu digerakkan 3 kali lebih itu apa 2 kali lebih itu kan kalau geraknya betul-betul. Tapi kalau diriji kan mboten apa. Makanya mboten perlu dipikir. Kenapa saya bisa cerita begini? Karena dulu nggih kula ngoten niku nek ana wong ngoten nggih gak pikir iki wong iku salat kok dirijine ngoten niku lah. Sekarang mestinya dihilangkan itu. Jadi ketika awake dhewe salat, konsentrasinya ke salat kita sendiri. Ke salat kita sendiri. Sakniki niku nggih kana macam-macam nih. Salat sikile didesek karo sebelah ngoten wis rasane piye. Awake dhewe niki sedang menghadap Allah arep sikile awake dhewe digremeti apa wae silahkan lah. Kan enten to sakniki salat niku di apa nggih? Sikile niku ditempel-tempelke kali sebelah ya. Nek kula sakniki mboten kula rasake lah. Saya berusaha untuk tidak saya rasakan arep ditempelke sak karepmu lah. Nek dhisik kula hinggati terus. Sampai nggih saya itu, kula hinggati terus sampai kula mau mepet. Sikil kali sikil niki padahal sikil kali sikil niki saya ini pun nggih mboten mepet-mepet banget, mboten begar-begar banget. Tapi karena dikejar terus ya akhirnya mau mepet, rumiyin. Sakniki arep kok apa-apa ki sak arep karepmu lah. Karena memang perlu sekali lagi perlu awake dhewe konsentrasi kepada Allah. Kok ngene ya? Saya lanjutkan. Fastaqim. Tadi rotok lali apa mau saya dibahas. Balik itu fastaqim kama umirta. Fastaqim maka beristiqomalah kamu. Yang perlu diistiqomai adalah alal amali, ing atase amal-amal yang kita lakukan. Sepisan malih napa ingkang kita lakoni wonten Ramadan niki kathah saenipun. Dan niki yang perlu kita istiqomai. Menawi ten Ramadan awake dhewe setiap malam salat malam meskipun di awal waktu ba'da isya, nggih nika tarawih. Tarawih niku kan enten
Nek awake dhewe 23 lah sak witire. Witire pun 3. Dan niki menawi saged di bulan-bulan yang lain ya kita istiqomahi. Orang ketang tidak sebanyak itu. Yang belum biasa salat malam paling boten, kula sering matur paling boten di istiqomahi witire. Ati witir niku itu golek awake dhewe. Kan panjenengan pun sering belajar bahwa witir niku minimal 1, maksimal 11. Jadi witir itu maksimal 11, tapi minimal 1. Nah karena biasanya di Ramadan itu biasanya awake dhewe telu, maka menawi saged sing dereng biasa sholat malam diopeni itu, di istiqomah niku paling boten 3 rakaat, atau kalau misalnya 3 rakaat masih berat ya 1 rakaat. Tetapi benar-benar kita istiqomah, dan ini kita betul rasakan gitu. Karena istiqomah niku lebih utama dari 1000 karomah. Kata para ulama, al istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi keistiqomahan itu lebih utama dari 1000 karomah. Mila menawi saged awake dhewe ora ketang sithik betul-betul kita istiqomah. Termasuk sedekah awake dhewe. Menawi ten gene Ramadan sedekah rada kathah, paling boten nggih terus diistiqomahi di bulan-bulan yang lain meskipun tidak sekathah wonten Ramadan. Terutama ingkang sering dalem matur niku sedekah niku nggih subuh. Sedekah subuh itu sangat luar biasa. Dan lagi-lagi saya juga ingin mengajak bahwa ketika kita bersedekah niku tidak hanya sekedar sedekah, tetapi kita matur kepada Allah. Ya Allah, saya hari ini sedekah meskipun hanya sekian, tetapi saya selalu berharap kepadamu ya Allah, napa-napa mana kita ndonga napa mawon. Ingkang sering kula critakake niku Ramadan niku pas awake dhewe buka niku Bapak Ibu. Niku kan pas dekat-dekatnya kita dengan Allah. Tetapi kita sedaya niki pas buka niku sing dipikir mesti unjukan kalih daharan. Padahal pada saat itu kita sangat dekat dengan Allah. Mestinya sisihkan waktu untuk berdoa, mestinya, tapi ini pun kelewat yang terakhir. Makanya kan sebuka makilah paling betul. Dan sekalian matur juga bahwa nanti niku kan malam hari raya, malam takbiran gitu. Itu juga waktu yang sangat makbul, terutama seperti ke malam terakhir. Karena ini malam hari Idul Adha maupun Idul Fitri, niku malam yang sangat istimewa. Mila menawi saged nggih kita manfaatkan. Selain takbiran, niki pun mulai sering disampaikan oleh para ulama, para kiai-kiai. Kula manut kalih kiai juga. Nek saged kadosipun nggih. Takbir keliling atau ora penting-penting banget. Karena takbir keliling yang biasanya dilakukan niku sakniki niku kan ngangge sound gede. Sing takbiran kan kaset. Sing takbiran kaset, bocah-bocah mboten takbir malah joget-joget. Pokoknya numpak mobil lah. Makanya sekarang ini saya termasuk yang menghimbau kepada siapapun, termasuk saya matur ke Pak Kapolres, sakit mboten usah diizini napa takbir keliling. Tetapi kita tetap takbir dengan sungguh-sungguh bertakbir, terutama di masjid kita masing-masing. Dikeluarkan suaranya. Dan kita takbirnya tenanan gitu. Tadi saya matur bahwa takbir kita yang melibatkan hati. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita rasakan betapa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Kita niki hadirin sok-sok menjadi sombong tanpa terasa. Rodok sergep nang masjid, rodok segep pengajian, niku memandang orang lain itu sepertinya lebih rendah. Kadang-kadang enten tiyang sing rodok pripun ngoten atine awake dhewe ngomong. Sekali lagi kenapa saya bisa ngomong ini, karena juga pernah merasakan. Delok wong sing rodok maksiat, rodok anu kaya wong kok ora kaya aku. Niki masalah, ini betul-betul masalah. Kanjeng Nabi kita niku betul-betul mengingatkan, kalau ada sedikit saja sebesar zarah ada ada kesombongan dalam hati,
niku kita sulit masuk surganya Allah. Bahkan di hadis yang lain disampaikan bahwa tidak mungkin akan bau wanginya, merasakan bau wanginya surga. Kaken saking adoe. Mila menawi saged yang perlu ditata niku ati. Betul-betul ati niki ditata tenanan. Di Ramadan kemarin insya Allah kita sudah dilatih sedemikian rupa sehingga perlu betul-betul kita openi, kita istiqomahi kebaikan-kebaikan yang dididikkan oleh Allah di dalam Ramadan. Sekali lagi, alal amali bi amri rabbika, dengan perintah dari Tuhanmu, dengan perintah dari pangeranmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal sesuai dengan perintah dan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Menawi kalau mau dalam matur paling boten kita openi 1 rakaat misalnya boten biasa. Tetapi niku kalau kita istiqomai terus sampai Ramadannya akan datang, insya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena sedikit yang kita istiqomai itu jauh lebih utama daripada banyak tapi kadang-kadang. Makanya saya sering matur ya, terkait dengan maca Quran tapi menawi saged kita semua, bahkan yang belum bisa membaca lancar sekalipun, kita semua ini jangan lewatkan hari tanpa maca Quran. Lebih-lebih yang muda-muda, yang masih filenya masih luas, kalau bisa ada surat-surat yang agak panjang yang kita hafal. Meskipun tidak hafal seluruh Quran, tetapi paling boten hafal misalnya Al-Mulk, niku kan pendek. Niku kalau bisa ya hafal. Niku akan menjadi teman kita di alam barzah, di kubur kita. Atau kalau tidak ya Waqiah, atau kalau tidak yang agak panjang ya Kahfi misalnya. Kita mencoba untuk menghafalnya. Sekali lagi ada surat-surat yang agak panjang yang kita hafal, supaya benar-benar kita akan ditemani oleh bacaan Quran kita nanti di di kubur kita. Kuburan itu sempit, tetapi akan dibuat luas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika awake dhewe niki rodok kathah apal Qur'ane. Nek sing apal 30 juz insyaallah aman lah. Aman banget, kecuali kalau saya dulu pernah matur di beberapa teman-teman hafidh-hafidho di satu tempat. Saya matur niku sekelas Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Itu masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Padahal beliau sendiri sangat soleh. Bapaknya wong soleh. Tetapi beliau masih mengatakan, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Kula matur, kadang-kadang tiang niku karena iming-iming Rasulullah, motivasi Rasulullah SAW untuk hafal Quran itu luar biasa. Kadang-kadang hafal Quran itu kadang-kadang dalam hati ini kayak wis jelas selamatin. Padahal kita yang termasuk yang hafal Quran juga mesti harus melatih hati untuk bagaimana tidak ada sedikit pun kesombongan. Dan ini perlu latihan, sekali lagi perlu latihan. Baik, saya lanjutkan dulu. Juga istiqomah ini perlu diajakkan, wa du'a ilaih, dan mengajakkan istiqomah itu kepada orang, kepada keistiqomahan. Jadi istiqomah itu perlu diajakkan. Kalau kita sudah bisa diajakkan, itu berarti awake dhewe sudah istiqomah. Kalau diajakkan itu nggih awake dhewe pun nglakoni. Jadi seperti itu. Kalau bisa kita berusaha. Kata Allah, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu Muhammad. Jadi istiqomah itu diperintahkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan kita harus ikuti. Kita harus ikuti. Sebetulnya ayat ini terkait dengan tauhid, terkait dengan la ilaha illallah, terkait dengan akidah. Tetapi sekali lagi karena kita baru saja akan lepas dari Ramadan, maka yang saya ingin sampaikan adalah keistiqomahan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau di tafsir ini alal amali
alal amali bi amri rabbik, atas amal yang kita lakukan yang sesuai dengan perintah Allah. Mila niki meskipun sekali lagi ini terkait dengan akidah sebetulnya, tetapi yang perlu diistiqomah itu tidak hanya akidah. Akidah Islam, akidah tauhid itu kan perlu diistiqomahi dan perlu dijaga betul. Karena awake dhewe niki sok-sok ya, meskipun sudah ngelakoni ibadah macam-macam, termasuk 5 rukun Islam itu kita sudah lakukan semua, tetapi kadang-kadang ada akidah yang kita tidak istiqomah. Kita tidak mentauhidkan Allah secara penuh, tetapi masih ada kepercayaan yang kadang-kadang salah, tidak perlu. Misalnya, yang sering saya sampaikan, yang saya pakai contoh adalah yang terjadi di masyarakat di sekitar dalam Gen Kulon. Gen Kulon niku menawi ngapunten nggih, punya kagungan kersa lah. Mesti enten sesuatu yang disajikan ke apa jenenge? Janyang apa niku. Pokoknya ngoten lah. Saya selalu matur kalau ini perlu dihilangkan sama sekali. Kadang-kadang tiang niku mboten apa nggih, mboten mantep, mboten sesaji. Hadirin, sesaji niku mboten angsal. Sesajine wong Islam niku nggih sedekah. Sesajine wong Islam niku nggih kirim-kirim panganan teng tanggane. Itu akan lebih aman. Mau dinamakan sesaji silakan, tapi kanggo wong. Mboten kangge Bathara Kala. Bathara Kala niku mboten mangan apa-apa. Nek Bathara Kala mangan sego ndandaki lho. Mboten. Makanya menawi panjenengan sesaji di satu tempat tenggene katalah ten Kebak Keramat itu ada beberapa tempat. Sing disajeke nggih kadang-kadang ingkung wutuh niku lho, ayam wutuh niku. Sampai sisuke nggih mboten enten sing mangan kok. Hadirin, yang seperti ini perlu dihilangkan. Sama sekali perlu dihilangkan. Kalau kita mau istiqomah dengan keimanan tauhid kita. Dan ini harus dihilangkan sama sekali. Dialihkan. Kalau para ulama-ulama dulu kados ingkang terjadi di satu tempat di daerah Suraya, niku nggih tetap dilakukan, tetap misalnya ingkung tetap ditokke ingkunge. Tapi dinggo banjaan, dinggo tiang. Karena sekali lagi ini akan lebih manfaat, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya. Dan lebih utama lagi adalah bersih keimanan tauhid kita kepada Allah. Karena keimanan itu, kalau sering matur tapi ini barangkali ini cara pribadi mawon. Lebih baik orang pati ibadah hakeh-hakeh tapi akidahnya bener, daripada ketoknya ibadah wakeh tapi akidahnya rada tercampuri ngoten niku. Itu akan bahaya. Kalau kita mati masih membawa kesyirikan, maka haram kita masuk surga. Mila perlu dibersihkan betul iman tauhid itu dari segala macam kepercayaan yang tidak perlu. Betul-betul kita harus hati-hati terkait dengan akidah. Dan ini yang dibahas di dalam ayat ini sebetulnya. Makanya ada satu ungkapan juga dari Rasulullah SAW. Qul Rabbiyallah summastaqim. Niki ngendikane Rasulullah. Qul, katakanlah olehmu, Rabbiyallah, Rabb kami, Tuhan kami, pangeran kami adalah Allah. Summastaqim, kemudian istiqomalah kamu. Istiqomah itu sekali lagi kalau bahasa Indonesia barangkali banyak yang menyebut sebagai konsisten. Kita konsisten dengan la ilaha illallah. Kita konsisten dengan ketauhidan kita. Jangan sampai tercampuri oleh apapun, atas nama apapun. Hadirin, yang sering terjadi di sekitar kita niki ngapunten nggih, tapi kemudian alhamdulillah sudah mengerti orangnya. Enten tiyang niku gerah sawetawis wedal radi napa suwe lah mboten sembuh-sembuh. Yang dokter nang alternatif dan seterusnya. Akhirnya dia itu berobat ke ngapunten semacam dukun yang aneh.
Kemudian saya mencoba untuk mendekati Pak, mboten usah lah niku mboten saya niku. Nggih dokter mboten alternatif mboten masalah, tetapi kalau kedukun untuk kemudian melakukan hal-hal yang aneh-aneh niku mboten usah lah. Tetapi jawabannya termasuk keluarganya menjawab ngeten. Pak, kalau mboten peduli niki musyrik napa mboten, niki menyalahi tauhid napa mboten, sing penting Pak waras. Niki salah besar. Hadirin, termasuk didikan puasa Ramadan itu adalah kita mesti ridha terhadap apapun keputusan Allah. Ridha kepada keputusan Allah niku artinya kita menerima apapun keputusan Allah. Kalau kita diberi sakit, keluarga kita diberi sakit, bagi yang sehat ya kita openi yang sakit dengan selalu mengajakkan, selalu membisikkan bahwa ini cobaan dari Allah, ini keputusan Allah, kita mesti rela. Hadirin, bagi yang memang tidak mengalami saya gampang, tetapi bagi yang mengalami, makanya kita kalau matur kepada tiang ingkang nembe tidak enak, nembe dicoba oleh Allah, kudu hati-hati betul, jangan sampai menyinggung, karena memang niku gelor lah tiang niku memang kalau sakit niku, apalagi sakit berkepanjangan itu sok-sok memang sok mengeluh, makanya perlu sering didampingi. Sering didampingi untuk diajak, hentikan dan seterusnya, dan perlu dihibur, dan hiburannya jangan sampai menyinggung, karena tiang itu sok-sok mboten sadar nek nyinggung enten tonggone gerah, padahal gerah ini mboten dereng mboten teman-teman banget, tetapi karena gejalanya katanya kanker lah macam-macam, mboten tonggo tilik niku nggih tilik tenanan, nggih ndongake juga. Tapi ngendikane ngeten, wingi ku pamanku lara kaya ngene iki persis sedina mati. Niki kan Masya Allah ya. Makanya hadirin, bagaimana kita mengajakkan keistiqomahan dengan akidah kita. Itu salah satunya adalah bagaimana kita mengajak agar orang itu rela dan ridha dengan keputusan Allah apapun itu, termasuk yang tidak menyenangkan bagi kita. Dalam hidup ini tidak selalu menyenangkan. Semua kita mesti mengalami kesedihan. Tetapi kerelaan kita menerima apapun dari Allah itulah sesuatu yang membuktikan bahwa kita beriman dalam arti yang sesungguhnya. Baik, saya lanjutkan kama umirta wa man taba ma'aka. Waman barang siapa sing sapa wonge taba kang tobat sapa man. Barang siapa yang telah bertobat, taba niku telah bertobat, maka bersamamu Muhammad, fala tadghaw, maka jangan berlebihan. Hadirin, awake dhewe niki dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sesuatu yang berlebihan, meskipun itu kebaikan. Yang sering disebut oleh Quran itu adalah terkait dengan medit dan lomo. Awake dhewe medit iku lak mboten angsal. Terlalu irit iku mboten angsal. Tetapi sebaliknya terlalu royal juga tidak boleh. Harus di antara keduanya. Orang medit tapi juga orang royal. Ya biasa-biasa saja sesuai dengan kondisi kita. Apapun, kebaikan apapun, sholat niku kan apik. Tetapi saking apike kemudian panjenengan berlebihan, bar asar sholat sunnah ya mboten angsal. Artinya ada batasnya. Jadi sesuatu yang nggak boleh, fala tadghaw kata Allah. Jangan berlebihan. Termasuk apapun. Jadi kegiatan apapun itu tidak boleh berlebihan. Biasa-biasa saja. Awake dhewe niki ada kecenderungan menawi sedang ditimpa ketidakbaikan. Sok-sok niku srewegepe setengah mati. Saking sregepe niku kadang-kadang kesregepen. Niku mboten angsal. Makanya saya selalu matur juga kepada siapapun bahwa kita ini perlu selalu ingat kepada Allah, agar Allah akan kedekatan kita dengan Allah itu fitrah. Fitrahnya kita itu dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah niku, apapun yang kita sambatkan kepada Allah, Allah akan segera merespon.
Ada satu ungkapan juga di dalam surat Al-Baqarah yang sering disampaikan di kultum-kultum 186 Al-Baqarah. Itu kan Allah bercerita kepada kita, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Kedekatan kita dengan Allah niku boten dekatnya fisik kita dengan zatnya Allah. Tapi kedekatan kita dengan Allah niku nek sering kula gambarkan ngeten niki. Enten tiyang kagungan putra ado ke Jakarta napa bahkan ke luar negeri. Tapi ibu ini sering cerita karo teman-teman, aku iku karo anakku cedak banget. Padahal anaknya ado. Cedak itu bukan berarti dekat secara fisik, tetapi emosionalnya dekat. Kalau manusia sama manusia, emosionalnya dekat. Anaknya terjadi sesuatu, ibu kerasa atau sebaliknya. Itu namanya dekat. Lah kita dekat dengan Allah niku nggih ngoten. Ketika kita punya masalah, kemudian kita sambat kali Allah, Allah akan segera merespon. Makanya kedekatan itu perlu dijaga, perlu diistiqomahi. Dan Ramadan ini betul-betul mendekatkan kita kepada Allah. Saya selalu matur juga di mana-mana bahwa seluruh ibadah itu dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Ramadan ini adalah jalan bypass, jalan tol menuju kedekatan dengan Allah. Makanya kita manfaatkan tinggal berapa jam mawon ini. Hanya beberapa jam kita Ramadan tahun ini. Makanya kita berharap Allah menjaga betul kesehatan kita sehingga masih menangi Ramadan yang akan datang. Dan itu yang kita minta ketika kita takbiran nanti, kita sisihkan doa bahwa kita ingin ketemu lagi dengan Ramadan. Kalau kita sudah minta, tapi kebetulan kok mboten menangi, insya Allah kita akan sudah seakan-akan melaksanakan Ramadan yang akan datang. Karena dari Ramadan ke Ramadan itu kita mesti menunggu, mesti merasakan, mesti kangen dengan Ramadan. Hadirin, kita tidak perlu berlebihan seperti para sahabat. Para sahabat itu ketika ditinggal Ramadan, kebanyakan ya yang dekat dengan Rasulullah SAW itu nangis. Nek kula malah seneng, soalnya enteng. Makanya kula kadang-kadang rodok protes kali tiang sing ngendika ngeten. Tanpa terasa kita sudah di ujung Ramadan. Tanpa terasa piye? Nek kula nggih abet lah. Wesuk ora ngewelak dan seterusnya. Abet, tapi bahkan kadang-kadang nek ngenteni buka nih. Nek ngenteni buka itu 3 menit rasanya kok sowe. Makanya saya selalu matur poso niki termasuk menunda kiamat. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah seakan-akan semakin cepatnya waktu. Kan saat ini kan kerasanya nggih rada cepet. Tetapi nek pas Ramadan niki buka ngenteni buka lho koyo sowe. Makanya kita akan menunda kiamat. Makanya dirasake betul, dimanfaatkan. Dan sekali lagi niki akhir Ramadan. Hari ini akhir Ramadan. Tidak mungkin benjang mboten liya ya. Karena wis 30 awake dhewe. Orang mungkin poso kok 31. Apa malih ten guyonan kan enten saniki terpaksa fotone ditunda karena posonya harus 2 kali putaran ya. Masih banyak yang melanggar. Baik, hadirin dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Kama umirta faman taba ma'aka fala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Innahu sesungguhnya dia Allah. Bima terhadap apa-apa ta'maluna yang kalian lakukan basir, maha melihat. Jadi Allah niku sangat tahu menapa ingkang kita lakoni. Ta'malun yang kalian lakukan niku mboten namung fisik, bahkan pikiran, hati itu Allah tahu. Mila dengan kata-kata penutup ayat ini menawi saged Bapak Ibu, menawi saged. Jadi karena perlu latihan. Pikirane awake dhewe, atine awake dhewe melihat orang niku kalau bisa selalu dengan pandangan positif. Tiang niku kadang-kadang sok salah paham, salah kesimpulan.
tiang kadang-kadang apunten saya sudah dalam praktek kehidupan ini niku sok-sok kakean napa kakean pertimbangan perasaan yang enggak perlu. Saking kakean pertimbangannya kemudian dia juga menilai orang seperti itu. Makanya sekali lagi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, enggak usah mempedulikan komentar orang. Enggak usah mempedulikan komentar orang. Makanya sekali lagi kerenteking pikiran, kerenteking hati itu perlu ditata. Terhadap siapapun kita mencoba untuk selalu positif. Lagi-lagi ini sesuatu yang sulit, tetapi Ramadan ini mendidikkan kita seperti itu. Milo semuanya harus kalau bisa kita istiqomahi dengan benar-benar istiqomah dalam arti yang sesungguhnya. Karena istiqomah niku bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu yang selalu kita harus usahakan. Meskipun tidak sebanyak yang dilakukan dalam Ramadan. Jadi nopo kemawon ge salate di istiqomahi. Sedekah di istiqomahi meskipun tidak sebanyak di Ramadan. Zikire ngoten, maca Qur'ane ngoten. Dan semuanya yang kita lakukan di dalam Ramadan ini yang dididikkan oleh Allah dalam Ramadan ini benar-benar kita istiqomahi di bulan-bulan yang lain. Terutama hadirin tumbuhnya, tadi saya sudah matur, tumbuhnya cinta. Menteri Agama saat ini hadirin mengajakkan kita bahkan membuat kurikulum namanya kurikulum cinta. Ada satu hadis yang sering saya sampaikan di mana-mana. Hadis niki kula hafal sejak saya kelas 1 sanawiyah. Dan saya senang sekali dengan hadis ini. Saking senengnya niku terputih-putih sering kula waos bahkan berulang kali. Rasulullah pernah mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Niki berulang kali saya sampaikan. Termriki mawon mumpun nek ping 10 enten. Irhamu cintailah oleh kalian man siapapun fil ardi yang ada di muka bumi ini. Jadi sekali lagi irhamu man fil ard, cintailah oleh kamu siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicintai oleh para malaikat. Niki hal-hal yang dalam Ramadan kita dididik seperti itu. Bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang betul-betul menumbuhkan cinta dalam hati. Dan cinta itu kita perlu buktikan dengan perhatian. Sholat juga sebetulnya begitu. Kita ini kalau sholat kan salam ke kanan, salam ke kiri. Menyebarkan kasih sayang ke kanan, ke kiri. Kalau nyampe ke ngeten nggih, berarti sing ngarep mboten, Pak. Nggih sedaya lah. Kanan kiri itu berarti ya usah ubengan, kewabeh, perlu dicintai, perlu disebari dengan kasih sayang. Dan kita perlu buktikan itu, bukan hanya diteorikan. Makanya saya selalu mengajak untuk selalu dirasakan. Panjenengan salam ke kanan, ke kiri pada saat sholat itu juga dirasakan bahwa saya ini sedang menyebarkan kasih sayang kepada siapa. Tetapi kadang-kadang kita sholat itu sama sekali tidak kerasa, tidak kita rasakan. Makanya saya selalu mengajak bagaimana kita ini setiap kali melakukan ibadah kita sentuhkan ke hati. Dan ini lagi-lagi tidak bisa tidak, harus latihan dan latihan terus, dan kita perlu istiqomah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang saya sampaikan pagi hari ini. Tetapi kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa nanti malam di sela-sela takbir kita ada hal-hal tertentu yang perlu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang sangat istimewa, yaitu malam 1 Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Jumat, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Jadi 5 malam yang istimewa, kita manfaatkan. Bapak Ibu, ketika takbiran itu kan kadang-kadang kita
ya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Silahkan, dan itu tidak ada masalah. Karena sesekali kita ini juga perlu guyon. Jangan sampai tidak guyon. Tiang nek sepaneng terus niku mboten saya juga, itu termasuk berlebihan. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW iku saja nggih guyon, terutama kepada pasangan. Kepada pasangan itu perlu guyon, perlu kadang-kadang ngomong ke sesuatu sing ora penting-penting banget, tapi perlu diomong ke. Saya selalu matur, apalagi terhadap pasangan sing sepuh-sepuh ini, kadang-kadang wis males ngomong. Perlu bercengkrama. Ngapunten, perlu juga sering ngelus-ngelus, sering berbisik, sering macam-macam lah. Perlu itu, sangat perlu. Meskipun sekali lagi, meskipun kita sudah barangkali yang sudah sepuh banget itu kan wis ora pati butuh macam-macam lah. Tetapi sentuhan, omongan, obrolan yang kadang-kadang tidak penting-penting banget perlu lah, termasuk kita. Ketika kita takbir nanti, kan bapak-bapak, ibu-ibu juga berkelompok. Yang penting adalah kita melakukan yang baik. Kalau ngobrol yang baik, guyon yang baik. Tetapi di sisi itu jangan lupa untuk berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Karena doa yang kita lakukan di malam Idul Fitri adalah sesuatu yang makbul. Makanya jangan hanya sibuk dengan persiapan bejang, mangane opo repiye dan seterusnya. Dan ketika kita masak sekalipun ibu-ibu, masak juga sisipkan sambil ngulet, sambil ngudak, ngambil napa mawon, bersolawat kepada Rasulullah SAW, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niki penting saya sampaikan karena sekali lagi benjang niki insya Allah pasti sudah hari raya. Insya Allah pasti sudah hari raya. Onje perlu saya matur juga supaya juga kita biasa. Arab Saudi bodone niki hari ini bodone hari Sabtu. Tapi niki tebriko lah tasik dalu nggih. Tasik dereng subuh nggih. Selisih 4 jam. Berikut kan lebih belakangan untuk waktu mataharinya. Tapi waktu komariahnya lebih dulu sana. Lebih dulu yang barat daripada yang timur. Dan sana sudah kemarin Ru'yatul Hilal kelihatan, sehingga mereka berhari raya hari ini. Awake dhewe mboten usah aku melu kono wae lah. Mboten. Kita mengikuti ulama-ulama kita, mengikuti pemerintah kita. Nggih ngaten kemawon, ngapunten niki. Hari ini rada lemes lek ngomong. Panjenengan sedaya nggih mboten patik kathah sing rawuh. Tapi akhirnya agak banyak. Tadi saya datang masih sedikit sekali. Niki akhirnya agak banyak. Tetapi sekali lagi saya mengharapkan kita semua bisa mengistiqomahi seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal, sehingga kita dan mereka semua selamat dunia dan akhirat, bahagia secara hakiki dunia dan akhirat. Kita semua insya Allah bersama-sama berkumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan senantiasa menggiring kita, mengarahkan kita semua menjadi orang yang semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Ditumbuhkan dalam hati-hati kita rasa cinta kepada siapapun, sehingga cinta Allah, cinta Rasulullah akan semakin turun kepada kita, sehingga kita termasuk orang yang selalu dihibur oleh Allah dengan segala macam kebaikan-kebaikan, dengan segala macam kegembiraan yang hakiki, sehingga kita semua termasuk orang yang, sekali lagi termasuk orang yang bahagia secara hakiki dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا فتقبل دعاء يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Makatan dan sematan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.